Salam ajwa-ajwa. Nandi Bapak Turara Senina. Semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Hai, good morning. Apa kabar kalian semua pemirsa? Saya harap kalian semua baik-baik aja di pagi hari ini ya. Nah pemirsa, pagi ini saya mau masak nasi goreng nih. Nasi goreng aja. Semalam saya masak nasi, terus nggak ada lagi siapa-siapa yang makan. Alhasil kita buat aja nasi goreng yuk. Nih karena kita masih ada petai, jadi hari ini masih aroma-aroma petai. Semalam ada 10 ikat, terus saya ambil satu ikat kecil lah. Satu ikat ini tuh saya nggak jual, saya ambil. Harga petainya pemirsa, satu ikat seperti ini 15 ringgit, 50.000 semalam. Sebenarnya petai mahal, tapi jenis petai kita ini kan dia agak pendek-pendek ya. Kalau dia jenis petai yang panjang tuh, dia boleh sampai 80.000 satu ikatnya. Oke pemirsa. Nah, di video saya yang beberapa hari ini kan saya bilang tuh, suami saya nggak mau lagi ikut buat video kan. Terus semalam dia ikut. Kalian tahu nggak? Saya kalau live gitu selalu bilang kalau kayak gitu suami tinggalkan gitu ya kan. Saya bilang nggak mudah. Dia begini pemirsa saya. Ada jenis suami orang kayak suami baru-baru inilah orang kampung saya ini. Suami dia lebih kurang juga kayak suami saya gitu. Jadi istrinya itu pergi ke rumah maknya. Terus dipanggil sama suaminya ini, balik ayo, dia nggak mau. Karena udah berpuluh kali juga, anak pun udah besar, tetap aja sama gitu, judi, mabuk, mukul. Alhasil datang pun saudara dari lelaki menjemputnya semua, dia nggak mau lagi. Pokoknya dia walau apapun dia itu harus cerai gitu. Padahal si suami ini tuh sebenarnya orang kaya, ada rumah kebun divarisin sama orang tuanya gitu, tapi orang tua udah meninggal lah. Istrinya itu guru. Udah Maka cacing makan segalanya. enggak lah. Iyalah siap-siap kamu kan ada gitu. Jadi alhasil setelah 6 bulan lebih kayaknya dia pisah ranjang, pisah rumah sekalian. Akhirnya cerai juga karena si perempuan walau dibilang apapun cerai gitu. Nah, tipikal suami saya kalian tahu, misalnya kami bergaduh gini kan, gaduh. Terus saya pergi ke rumah mak saya, dia nggak akan ngasih anak saya ke sana, ditahannya gitu. Sini ayo terus. Kalau saya di rumah mak saya, dia akan datang ke situ buat rusuh gitu. Kadang-kadang kayak kemarin ada orang di rumah miring kan, dia datang gitu marah, bukan saya aja yang dimarahinya, ada ipar saya, mama saya marah situ. Kan saya capek loh, saya pikir gini, aduh rumah tangga aku ini, makku, adikku semua harus jadi susah hati. Akhirnya karena malas nengok dia marah-marah di rumah mak saya pulang. Terus dia memang ada mak angkat di sini. Kalau kita mau istilahnya tuh gini, oke, cerai gitu kan, kumpulkan mak sama bapaknya, karena orang tuanya kan yang asli di Malaysia. Mereka juga bilangnya gini, mak angkatnya udah meninggal, bapak angkatnya itu juga bilangnya gini, kayak mana kamu rasa yang bagus gitu aja bikin, semuanya terserah ke saya aja gitu. Mereka oke aja. Nah ini pula laki, dia nggak mau, dia ke Malaysia nggak mau cerai, nggak mau. Pokoknya kalau misalkan mau cerai, belum tentu cerai juga. Dia bilang gini, jual semua ini harta semuanya sampai subang, karena dulu masa kawin saya nggak ada apa-apa kan. Lepas kawin semua baru saya di subang, bukan lepas kawin sebenarnya, lepas buat YouTube sebenarnya. Baru ada subang, baru ada rantai gitu. Pokoknya itu pun semua harus dijual bagi 2. Selagi nggak dijual, dia akan tinggal sini juga. Berbuih mulut kalian halau pun pergi kau, dia nggak akan peduli gitu. Makanya kalau gaduh saya aja yang pergi, dia nggak pergi gitu. Dan dia nggak peduli juga kamu marah-marah gitu. Makanya saya bilang ngadapin dia ini susah. Dah, kita marah kan, nih nggak sembang gitu, kita diam. Bila dia udah oke,
malamnya dia marah-marah, maki-maki sebab mabuk kan. Paginya kan udah oke. Kita nggak ngomong pun tuh 10 kali ada tuh dipanggil, muak kita. Misalnya saya kayak gini kan, sudah masak, saya diam. Sudah masak kah belum? Sudah masak kah belum? Jawablah, orang tanyakan. Nanti jadi pergaduhan pula. Udah, apa masak? Pokoknya memang dia itu mau ngajak berbual gitu, sampai kita itu ngerasa muak. Apa masak? Kalau kalian lihat di live pun kayak gitu. Kayak kita lihat tuh datang ke dapur, ini buat ini. Oi. Ih, ambil dodoknya sana toh. Ini nggak bisa. ambil temuja. Hah? Temuja. Oh kakak siap-siap bangunkan Magis toh. Telepon nak. Ya nanti mama ramaskan orang kau mandi nggak basah nggak kau cuci. Bawa temuja. Nggak mau apa ya? Temuja. Tunggu ya. Mak Tia. Iya ini mama bikin Tia tunggu. Makanya kalau masalah muak kalian bilang muak kali. Memang saya muak kali nengok mukanya muak, semua muak. Kalau sebenarnya ada videonya pemirsa, tapi handphonenya udah rusak. Tuh hari-hari kerjanya ngancam terus. Kalau dia kemarin dia bilang gini, kalau saya dipulangkan, kalau report saya dihantar balik Malaysia, saya masuk dari belakang, masuk sini lah, karena dia udah dibereskan, dia masuk dari belakang, saya tembak mesti saya tembak punya, gitu dia. Kemarin juga saya mau pergi report kayak gitu juga, karena saya pikir kayaknya betul juga. Kenapa? Dia kan di Malaysia pun family dia udah tanah, sini pun saya pun sebenarnya udah kali nengoknya, gitu. Jadi kayak sebatang kara. So kalau dia mati pun dia rasa nggak peduli gitu. Kalau saya masih mikir jauh. Kalau saya mati, anak saya masih kecil-kecil. Yang mikirkan anak saya ini cuma saya seorang sebenarnya ini. Orang kalau misalkan tuh udah terjual semua ini katanya, ambil itu you punya anak you belah. Saya tanya aja. Dia tuh maunya cuma harta. Mungkin kalau udah cerai itu dia cerai, walaupun misalnya ini cerai udah jual harta, dia nggak balik ke Malaysia, ya beli tanah katanya, entah nama siapa nggak tahu kita lah. Kalau beli apa-apa kita pakai nama orang mau lah, sometime nanti dia halau kita karena namanya kan, dia mau beli katanya tanah, mau tinggal, dia nggak mau balik, dia mau tinggal sini juga. Terus nanti kita udah jual tanah, dia tinggal sini juga, anak sama kita tinggal di rumah lain, alasannya nanti mau nengok anak kali-kali pula masuk rumah kita. Terus kalau misalkan kayak gini sudah oke kan, sudah sembang. Buat ya 2-3 minggu lah. Pergi ke ladang, buat ini, buat itu, terus ngulah. Ngulahnya kayak mana? Kalau kayak gini kan, kemarin gado, ada 2 minggu lebih kita nggak sembang. Ya udah, masak, terus anak dibayi-bayi lah. Kalau misalkan saya nggak di rumah buat video kemana-mana, saya suruh kakak jaga, dia suruh pulang, dia jaga. Terus nanti pulang saya terus, boy, saya marikan biar dia dengar, dia ingat lah, boy, tadi apa jaga adik, cuci kencingnya lah, inilah itu. Sebenarnya itu kan tanggung jawab dia juga, ngomong gitu biar saya tahu gitu. Terus pergi ke ladang, ya 2-3 minggu. Lepas itu dia buat saya emosi. Bangun pagi pukul 11.30, basuh muka, makan, siap makan, pergi kedai judi, dah pulang pukul 1.30, pukul 2 makan, pergi lagi, pulang pukul 9.30, pukul 10 malam, minum lagi di depan, 12 baru tidur. Dan kayak gitu nanti dia buat seterusnya sampai akhirnya saya meledak, bising.
marah di saya karena saya biasanya kayak gitu, dia udah 3 minggu gitu, terus saya nggak bisa tahan, saya meledak, akhirnya saya kena pukul. Terus pas ditanya kenapa pukul mulu, dia tak boleh tahan, dia kan pancing perangai gitu ya. Kalau cerai nggak mau, pokoknya jual dulu semuanya, bagi 2, suruh balik ke Malaysia. Bulan-bulan saya nggak kirim belanjamu, nggak mau balik Malaysia. Ma. Hah? Oke, yuk. Oh, kita ya. Ini apa? Bobo. Ini mama. Ini mama. Ini mama. Ini mama. Ini apa? Bobo. Oke ya, ini udah masak nasi Ini goreng. apa? Udahlah, Dek. Ini apa? Tidur. Ini apa? Oh. Oke lah, video kita pagi ini sampai sini saja. Bye-bye.